mengatakan, Ustaz, tolong jangan sebut bid'ah. Kok jangan sebut bid'ah? Ya sudah, saya nggak mau ngisi, mau ngapain ngisi? Jadi jangan mau diatur pengurus ini nggak ngerti agama. Pengurus masjid cuma pengurus saja, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran Sunnah. Antum sebagai seorang dai lebih paham dari mereka. Antum harus jelaskan, ini harus jelaskan kepada umat. Sebab kalau nggak gitu nggak akan tahu umat ini tentang syirik, tentang bid'ah, tentang bid'ah yang dilakukan di Indonesia bukan sedikit, ribuan bid'ah, syirik, ribuan syirik. Apa kita mau diam? Gak boleh diam. Karena kita ingin orang ini, umat ini baik, dan kita ingin bangsa ini baik. Justru jasa kita, dai salaf ini berjasa membina umat dan membina bangsa ini di atas kebenaran. Supaya orang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Justru ini jasa yang paling besar, mendakwakan dakwah yang hak. Ini perhatikan, kita hati-hati dalam kita berbicara, karena perkataan ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, akan dihisab. Sampai Nabi menyebutkan SAW, untuk lihat di halaman 37, kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia tidak teliti kebenarannya, maka akan menjerumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang karena perkataan itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Satu kalimat, satu ucapan. Maka itu hati-hati. Karena ada kisah yang menyebutkan tentang seorang yang berteman, seorang abid ahli ibadah berteman, temannya ahli maksiat. Si abid ini selalu mengingatkan temannya jangan berbuat maksiat. Si pelaku maksiat mengatakan, khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Allah. Terus si abid terus mengingatkan lagi, tapi lama kelamaan ahli ibadah ini nggak sabar. Ini dulu di zaman Bani Israel, Nabi menceritakan ini. Nggak sabar, dia berbuat maksiat lagi, diingatkan berbuat maksiat lagi. Akhirnya dia mengatakan, Allah nggak akan mengampuni dosa kamu. Marah Allah di sini. Allah marah. Karena hak mengampuni dosa, hak siapa? Hak Allah. Dia mendahului Allah di sini. Maka di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah orang yang berdosa ini karena dia bertobat kepada Allah, dimasukkan dia ke sorga. Adapun ini ahli ibadah karena ucapan satu kalimat dimasukkan ke neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu, orang ini mengucapkan satu kalimat menghancurkan dunianya dan akhiratnya dihancurkan oleh dia. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Antum bisa lihat nanti di kitab Tauhid, di syarah kitab Tauhid. Jadi hati-hati itu. Mesti dia sabar, bukan menghukumi. Ketika dia sudah menghukumi nggak akan diampuni dosanya, Allah marah. Karena hak pengampunan hak Allah mutlak, hak Allah. Kenapa dia mendahulukan Allah? Akhirnya Allah murka di hari kiamat. Allah masukkan orang ini yang mengatakannya ke neraka. Adapun orang yang berbuat maksiat karena ditaubat kepada Allah, dia diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dia dimasukkan ke sorga. Karena Allah masih mengampuni selama dosanya bukan dosa apa? Syirik. Kalau syirik Allah nggak akan ampuni. Tapi dosanya bukan syirik, maka Allah ampuni. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga di hadis Muad, Nabi bersabda, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manaqirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukan manusia itu tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini sahih dari Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini lisan ini harus kita jaga. Harus istiqamah untuk selalu mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, mendakwakan kebenaran, dan mengatakan kalimat yang baik. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.
Dan yang antum ingat bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke neraka itu dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Itu hadisnya di halaman 39. Halaman 39. Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan al-fam wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua hal, yaitu mulut dan kemaluan. Makanya yang kita merasa bahwa ini penting untuk kita sampaikan, kita sampaikan. Yang kita ucapkan, kita ucapkan. Yang tidak, kita diam. Nabi bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, katakan yang baik atau diam. Seorang dai, dia harus mengatakan, nggak boleh diam dia. Dalam menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus terus seorang dai menyampaikan ini. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh diam. Kalau diam umat gak akan tahu. Makanya kewajiban seorang dai itu lebih dari kewajiban yang lain. Di samping dia wajib melaksanakan sholat, puasa, dan yang lainnya, ada kewajiban dia yang paling besar sebagai seorang dai dan amanah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat ini, membimbing mereka di atas jalan yang hak, mengajak mereka ke sorga, dan menjelaskan kepada mereka tentang syirik, tentang bid'ah, dan jalan-jalan kesesatan. Harus jelaskan. Kalau enggak, orang nggak akan tahu. Nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Dia harus jelaskan. Kalau enggak, berat dari kiamat nanti. Nah, banyak orang-orang yang nggak mau jelaskan masalah ini. Khawatir umat ini pecah belah. Memang sudah pecah dan sudah belah. Mereka mengatakan, kalau kita nanti ngomong masalah syirik, bid'ah, nanti umat ini pecah belah. Memang sudah pecah umatnya dan sudah belah umatnya. Yang mengatakan sudah pecah belah siapa? Rasulullah SAW. Umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73 kata Rasulullah SAW. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sudah berpecah. Dan Nabi mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fa yastara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpilih lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Kemudian Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Harus sampaikan. Dan ini Nabi sudah sampaikan kepada umatnya. Setiap Jumat Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi SAW mengatakan demikian. Kita nggak boleh diam. Harus menyampaikan sebagai seorang dai. Jangan mengatakan, ini belum waktunya. Waktunya kapan? Sampai kamu mati atau umat mati? Waktunya kapan? Sekarang waktunya untuk menyampaikan kepada umat. Karena umat tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu tentang siratal mustaqim. Umat nggak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Umat nggak tahu tentang Quran. Umat nggak tahu tentang sunnah. Umat nggak tahu tentang pemahaman yang benar. Umat nggak tahu tentang berjalan di atas siratal mustaqim. Harus jelaskan kewajiban seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, apalagi seorang ulama. Dia harus menjelaskan tentang ini. Nggak boleh diam. Lisan dia harus menyampaikan kebenaran di tengah umat, siang dan malam. Sampaikan ini. Orang mau benci, orang gak senang, gak ada masalah. Tapi kita harus menyampaikan, karena kita punya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk menyampaikan. Gak boleh diam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Yahya bin Abi Katsir,
Ketika orang-orang mengatakan kepada mereka, kok engkau jelaskan terus tentang orang-orang yang menyimpang, tentang firqah-firqah yang sesat, ahlul bidah, kenapa engkau sebutkan terus? Apa dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Ibn Abi Katsir, idza sakattu ana wa sakatta anta fama ya'ful jahilu as-sahih min as-saqim. Apabila aku diam, engkau juga diam sebagai ustaz, sebagai ulama. Kapan orang bodoh ini tahu jalan yang lurus, yang benar dan yang salah? Siapa yang tahu? Kalau kita jelaskan ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini benar, ini salah, ini ma'ruf, ini mungkar, orang akan tahu. Kalau kita diam, lisan kita diam, nggak akan tahu. Nah, istiqamah untuk menyampaikan kebenaran ini sampai kita waktu Allah. Sekarang banyak orang yang tidak istiqamah. Dulu semangat dia menyampaikan dakwah, sekarang nggak mau. Bahkan kenapa? Ngikut kepada sebagian orang, pengurus masjid. Ada sebagian pengurus masjid mengatakan, Ustaz, tolong jangan sebut bid'ah. Kok jangan sebut bid'ah? Ya sudah, saya nggak mau ngisi, mau ngapain ngisi? Jadi jangan mau diatur pengurus itu nggak ngerti agama. Pengurus masjid cuma pengurus saja, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran Sunnah. Antum sebagai seorang dai lebih paham dari mereka. Antum harus jelaskan. Ini harus jelaskan kepada umat. Sebab kalau nggak gitu nggak akan tahu umat ini tentang syirik, tentang bid'ah, tentang bid'ah yang dilakukan di Indonesia bukan sedikit, ribuan bid'ah, syirik, ribuan syirik. Apa kita mau diam? Gak boleh diam. Karena kita ingin orang ini, umat ini baik, dan kita ingin bangsa ini baik. Justru jasa kita, dai salaf ini berjasa membina umat dan membina bangsa ini di atas kebenaran, supaya orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Justru ini jasa yang paling besar, mendakwakan dakwah yang hak.